Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezeki buat teman-teman semua. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pakan dari lobster air tawar ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kapan waktu yang baik ya untuk memberikan makanan kepada lobsternya. Nah, ini mungkin banyak kebiasaan dari teman-teman yang lain ya. Yang saya bahas di sini adalah yang biasa saya lakukan ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mempunyai pengalaman yang berbeda, tips yang berbeda, bisa sharing nanti di kolom komentar. Atau mungkin buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa ditulis juga di kolom komentar ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya sudah membahas bahwa pakan yang saya berikan ada dua macam ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pakan nabati, daun-daunan dan sejenisnya lah, pokoknya pepohonan, hasil pepohonan ya. Dan yang kedua adalah pelet udang, pelet buatan ya, pelet pabrikan. Nah, di sini teman-teman, pakan yang saya berikan mayoritas ya 90% adalah kacang-kacangan, yaitu kacang hijau. Jadi saya jarang sekali memberikan pakan sayur karena agak ribet ya, kita mesti merawatnya dulu biar dia tenggelam. Jadi saya kasih pakan kacang hijau, kacang-kacangan lah, kedelai juga bisa, jadi nggak perlu perawatan yang lebih ini lagi, dan juga penyimpanannya pun lebih gampang. Dan yang kedua pelet udang, yang pelet tenggelam ya. Nah, sekarang kita akan bahas pemberian pakan. Untuk pemberian pakan nabati teman-teman ya, kacang-kacangan, di sini saya kasih kacang hijau. Nah, kacang hijau biasanya saya berikan di pagi hari ya teman-teman ya. Kenapa pagi hari? Karena seperti kita tahu bahwa pada dasarnya lobster adalah hewan nokturnal, dia aktif di malam hari ya. Sedangkan pemberian pakan seperti kacang-kacangan ini saya lebih memfungsikan ke makanan tambahan sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi bukan 100% untuk pertumbuhannya ya. Ini hanya untuk menjaga suplai makanan terus ada setiap saat. Jadi saya berikan di pagi hari, di mana si lobsternya tidak terlalu aktif untuk bergerak dan mencari makan. Tapi yang di sini adalah lebih ke menjaga suplai makanan di dalam kolam agar jangan sampai lobster kelaparan dan bisa mengakibatkan kematian dan kanibalisme dan lain-lain lah, banyak sebenarnya. Nah, kemudian teman-teman, untuk pemberian pakan pelet tenggelamnya sendiri, saya berikan di sore hari menjelang malam ya. Akan lebih baik kalau malam ya, mungkin sehabis maghrib lah, kira-kira jam segitu. Karena di jam segitu lobster sudah mulai aktif keluar dan dia makannya akan jadi rakus, tidak seperti siang hari. Untuk itu saya berikan pelet. Pelet ini pelet khusus udang ya teman-teman ya, pelet tenggelam khusus udang. Jadi formulasinya pasti sudah diatur dari pabrikannya. Jadi saya lebih memilih memberikan malam hari biar bisa memaksimalkan pertumbuhan dari si lobster ya. Dimana pas dia jam aktifnya, jam rakusnya, kita kasih makanan yang memang diformulasikan khusus untuk udang, lobster dan sebagainya.
Kemudian teman-teman, yang perlu diperhatikan di sini adalah porsinya teman-teman ya. Porsi makan, seberapa sih banyaknya makanan yang harus kita berikan. Lah ini sebenarnya bisa bervariasi teman-teman ya, karena akan banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Luas kolam, kemudian kepadatan tebar, kemudian tingkat kerakusan dari si lobster, besar kecilnya ukuran, dan banyak lagi ya. Tapi yang bisa menjadi patokan buat teman-teman juga ya, untuk menentukan porsi dari makanan lobster tersebut teman-teman. Ada satu hal penting yang harus kita perhatikan, adalah sisa dari makanan yang kita berikan pada hari ini. Dan itu bisa kita lihat di hari berikutnya ya. Kalau kita kasih makan nanti malam, berarti besok pagi kita bisa mengamati seberapa sisanya, dan itu bisa menjadi patokan untuk kita menentukan seberapa banyak porsinya yang harus kita berikan. Untuk pakan nabati sendiri teman-teman, kacang-kacangan, saya rasa tidak terlalu membahayakan atau mengkhawatirkan ya. Seperti di sini teman-teman bisa lihat di kolam saya. Nah itu adalah kacang-kacangan sisa dari pagi kemarin ya. Pagi kemarin melewati malam, udah ditambah pelet di malam hari, dan itu masih ada sisa. Dan untuk makanan kacang hijau dan nabatinya teman-teman, saya rasa ini tidak terlalu bermasalah untuk kondisi lobster ya, karena selama ini pun memang begitu, tidak begitu berefek ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika ada sisa makanan yang masih terlihat banyak seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah jangan menambah makanan tersebut. Jadi biarkan dulu sampai nanti habis dimakan oleh si lobsternya. Atau kalau mungkin ada yang tersisa tapi tidak banyak, atau mungkin banyak dan di satu tempat, yang saya lakukan adalah biasanya memberi makan di tempat yang tidak ada sisa makanannya ya, seperti ini ya teman-teman ya. Di sini terlihat kosong, jadi saya kasih, karena ada kalanya lobster tidak mau berkeliling mencari makan. Dia cenderung, ada masanya cenderung pemalas dan mengambil makanan yang terdekat dengan mereka. Nah itu untuk makanan ini ya teman-teman ya, kacang-kacangan lah, untuk sayuran, nabati dan sebagainya. Nah ini yang paling penting dan harus teman-teman waspada, teman-teman perhatikan adalah sisa makanan pelet. Ini akan sangat berbahaya jika teman-teman abaikan, karena tingkat amoniaknya sangat tinggi, dan kalau dibiarkan ini akan meracuni lobster tersebut ya, akan mengakibatkan banyak kematian. Karena lobster mungkin tidak seperti ikan ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman ada kalanya juga mati tidak 1 atau 2 ekor, tapi satu kolam nyaris 80% mati, atau mungkin 100% pun pernah kejadian juga. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan untuk makanan pelet ya. Nah, gimana kita tahu bahwa porsi pelet yang kita berikan berlebih atau tidak efisien? Teman-teman bisa amati di keesokan harinya, atau mungkin 2-3 hari berikutnya lah ya. Ini harus diwaspadai teman-teman ya.
Teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya zoom. Nah, itu dia. Apabila teman-teman menemukan kotoran atau sisa-sisa makanan yang sudah bergabung dengan sampah-sampah di bawah ya, di bawah kolam, dan terlihat membentuk sebuah membentuk sebuah pulau lah, kayak pulau gitu ya, dia ada jamurnya dan ngeblok agak tebal, terlihat kaku, walaupun sebenarnya kalau digoyang dia hancur juga. Yang paling gampang adalah tampak jamur putih di atasnya ya teman-teman. Ini menandakan bahwa pelet yang teman-teman berikan itu banyak yang tersisa, dan sebagai akibatnya adalah dia bereaksi dengan situasi kolam, sisa-sisa kotoran yang lain, dan juga airnya dia membusuk karena tidak sempat termakan. Jadi dia akan menjamur, dan ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman menemukan ini, sebisa mungkin dibersihkan dan kurangin porsi pakan peletnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang paling penting menurut saya di sini adalah porsi makan pelet. Sedangkan untuk porsi makanan nabati sendiri pun seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menemukan pakan nabati masih ada sisa, teman-teman sebaiknya tidak menambah dalam jumlah yang banyak ya. Ini untuk menjaga agar pertama makanannya tidak terbuang, jadi nanti akan dimakan lagi oleh si lobster. Dan yang kedua adalah mengurangi tingkat keasaman air yang diakibatkan oleh reaksi makanan tersebut di dalam kolam. Itu ya teman-teman. Semoga bisa menambah manfaat. Sekali lagi buat teman-teman yang mempunyai pengalaman lain, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa tulis di komentar juga. Jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya teman-teman, biar selalu mendapatkan update video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Salam capit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.